Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan, yang mana Pak Anies ini telah diusung teman-teman menjadi calon presiden dari Partai Nasdem. Dan dua partai lainnya yang ini kelihatannya juga sepakat kalau mengusung Pak Anies Baswedan, yaitu Partai Demokrat dan PKS. Ini kelihatannya sepakat mengusung Pak Anies Baswedan. Hanya saja teman-teman, sampai hari ini yang menjadi diskusi adalah siapa yang akan mendampingi Pak Anies Baswedan. Apakah AHY dari Demokrat ataukah Aher dari PKS, atau dari eksternal yaitu Pak Gatot Nurmantio yang disebut-sebut namanya ini kadang-kadang bisa menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Nah, sampai hari ini belum ada titik temu siapa yang akan diusung menjadi cawapres mendampingi Pak Anies Baswedan. Tetapi kalau kita melihat beberapa polling teman-teman, ternyata Pak AHY ini mendapatkan angka yang cukup tinggi. Banyak publik yang berharap justru AHY itulah yang nantinya bisa mendampingi Anies Baswedan. Nah, kenapa? Karena AHY dan Pak Anies ini beberapa kali sudah bertemu. Kemarin pada waktu acara Formula E, itu AHY juga datang di lokasi Formula E dan juga disambut oleh Pak Anies Baswedan. Dan beberapa kali ada pertemuan Pak Anies sama AHY pada waktu Pak Anies masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jadi ada semacam chemistry lah. Dan ini dibuktikan kemarin teman-teman, pada hari Selasa AHY datang ke rumah Anies Baswedan dan itu bercengkrama cukup lama, diskusi cukup lama. Itu artinya ada chemistry antara AHY dengan Pak Anies Baswedan. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Detik News. Anies diskusi berdua dengan AHY, banyak titik temu. Anies Baswedan mengunggah momen diskusi dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Pertemuan Anies dengan AHY itu terjadi saat petinggi Partai Nasdem, Demokrat dan PKS yang bergabung dalam tim kecil menggelar pertemuan membahas soal calon wakil presiden cawapres. AHY diketahui menyusul dan bergabung dalam pertemuan tersebut. Anies kemudian mengunggah foto saat berdua dengan AHY di akun resmi Instagramnya. Sebuah kehormatan, siang ini Mas AHY berkenan mampir dan kami diskusi berdua cukup panjang, kata Anies, seperti dilihat pada hari Selasa 25 Oktober 2022. Anies menuturkan bersama AHY saling mencocokkan catatan dan membahas sejarah hingga tantangan Indonesia ke depan. Comparing notes, saling mencocokkan catatan dan bacaan. Selalu menyenangkan dan mencerahkan kalau berdiskusi, tukar pikiran dengan Mas AHY. Membahas dari soal sejarah hingga soal tantangan Indonesia ke depan, ucap Anies Baswedan. Anies selalu menyinggung soal titik temu. Dia mengatakan ketika gagasan bernegara ditopang tinggikan, maka ada pencerahan dalam diskusi itu. Alhamdulillah ketika gagasan tentang bernegara ditompang tinggikan, maka begitu banyak titik temu dalam diskusi. Sekali lagi terima kasih kepada Mas AHY, ucap Anies Baswedan. Sebelumnya dalam sebuah foto terlihat detik.com terlihat para elit ketiga partai bercengkrama di sebuah meja makan. Tampak hadir di acara tersebut yakni Anies Baswedan, Sugeng Suparwoto, Willy Aditya, M. Sohibul Iman, Pipit Sofian, M. Khalid, Iftitah, Beni Kaharman, dan Sudirman Said. Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengatakan pertemuan tim kecil itu melanjutkan pembicaraan soal pematangan koalisi. Menurutnya, pembahasan tim kecil sudah pada tahap pendalaman kriteria dan mekanisme penentuan cawapres yang mendampingi Anies Baswedan. Dalam suasana diskusi, tim kecil terus berlanjut mematangkan agenda yang membahas terkait wapres, pendalaman kriteria dan mekanismenya, kata Willy kepada wartawan. Willy mengatakan pembahasan sempat berlangsung alot lantaran ketika parpol belum mendekati kata sepakat. Willy mengatakan PKS mengusulkan nama Wakil Ketua Majelis Suro PKS Ahmad Heriawan atau Aher, sedangkan Demokrat menawarkan nama AHY. Pembahasan terjadi secara dinamis dan alot karena Nasdem menyerahkan
pada Capres dan PKS mengusulkan Ahmad Heriawan dan PD menawarkan AHY, ujarnya. Nah itu teman-teman terkait Cawapres yang akan diusung dari 3 koalisi, Demokrat, Nasdem, dan PKS. Dan ini yang menjadi pembicaraan di publik juga teman-teman. Kenapa kok sampai alot ya menentukan calon wakil presiden? Padahal kalau kita lihat Nasdem itu loh, partai yang mengusung Anies Baswedan tidak mencalonkan cawapresnya sendiri dari Partai Nasdem. Dan Anies sendiri bukan dari Partai Nasdem, tapi mencalonkan orang lain. Kenapa misalkan Demokrat atau PKS ini kok tidak mencalonkan yang lain? Kenapa harus dari dalam? Nah ini juga menjadi sorotan publik teman-teman. Kenapa harus dari dalam? Nah kalaupun dari dalam, siapa yang paling cocok untuk mendampingi Anies Baswedan? Dan pada hari kemarin ini terlihat jelas. Anies berdiskusi panjang lebar dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Itu menunjukkan ada chemistry yang luar biasa teman-teman antara Anies sama AHY. Jadi kalau tidak ada chemistry, tidak ada kenyamanan dalam diskusi, itu tidak akan panjang. Tetapi kalau berpanjang-panjang dalam berdiskusi, berarti ini ada sesuatu chemistry antara dua orang ini, antara Anies Baswedan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Kalau kita lihat kapabilitas AHY ini juga tidak bisa diragukan teman-teman. Orang muda, energik, punya wawasan ke depan yang cukup baik. Agus Harimurti Yudhoyono. Di samping itu, AHY adalah putra mantan Presiden RI Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi kalau kita lihat ada plus minusnya memang antara AHY dan Anies, tetapi ini saling melengkapi kalau terjalin duet di Pilpres 2024 yang akan datang. Jadi kita melihatnya hari ini ada diskusi yang cukup menarik dan itu berpanjang-panjang antara Anies dan AHY. Itu menunjukkan bahwa keduanya memang cocok untuk maju di 2024. Bagaimana dengan Pak Ahmad Heriawan? Nah, semua tergantung kepada Pak Anies sebenarnya teman-teman. Lebih cocok mana antara Aher sama AHY? Ini tergantung kepada Pak Anies. Tetapi kalau publik menilai ini cocok kalau sama AHY. Ataupun kedua-duanya tidak dipakai Pak Anies Baswedan, atau kedua-duanya tidak menjadi pilihan dari Pak Anies Baswedan, maka memilih yang lain. Misalkan Ridwan Kamil, ini luar biasa teman-teman. Anies Ridwan Kamil itu juga bagus. Anies Gatot Nurmantio itu juga bagus. Jadi ini nanti akan mengerucut kemana calon wakil presiden Anies Baswedan, karena dua-duanya ingin maju antara Demokrat sama PKS untuk mengusung cawapresnya kepada Anies Baswedan. Dan saya pikir menurut saya tergantung kepada Pak Anies teman-teman. Pak Anies milih siapa antara Aher maupun AHY. Nah inilah yang akan menjadi solusi menurut saya keputusan Pak Anies Baswedan untuk memilih calon wakil presidennya. Nah teman-teman, kalau kita melihat di luar sana ada calon presiden yang juga potensial di pihak PDIP yaitu Ganjar Pranowo. Ada juga Puan Maharani ini di PDIP yang sampai hari ini juga belum ditentukan siapa calon presiden dan calon wakil presiden. Kemarin ketika Ganjar Pranowo mengatakan bahwa beliaunya siap untuk menjadi calon presiden, ini malah justru dipanggil oleh DPP dan diberikan sanksi lisan Ganjar Pranowo ini. Artinya Ganjar melakukan kesalahan dan ditegur oleh pihak DPP PDIP. Karena menurut aturan bahwa yang berhak mencalonkan calon presiden dari PDIP adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Jadi kalau kita melihat seperti ini, maka apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo sebenarnya saya melihat juga tidak salah. Wong ditanya apakah siap Pak Ganjar menjadi calon presiden, dia katakan siap. Apakah salah? Kan ini menjawab pertanyaan. Berbeda kalau misalkan Ganjar Pranowo ini keluar dari PDIP dan maju menjadi calon presiden dari KIP misalnya. Itu jelas salah dari pihak PDIP karena Ganjar Pranowo adalah kader PDIP. Tetapi kalau hanya sekedar dia menyatakan kesiapannya, apa masalahnya? Ini kemarin malah dipanggil dan diberikan teguran lisan kepada Ganjar Pranowo. Luar biasa teman-teman dinamika politik yang terjadi di PDIP sendiri. Jadi sampai hari ini PDIP juga belum menentukan siapa calon presiden dan siapa calon wakil presiden. Demikian juga dengan di pihak Nasdem, Demokrat, PKS sampai hari ini juga belum selesai urusan calon wakil presiden. Kalau calon presidennya sudah selesai yaitu Anies Baswedan, tetapi calon wakil presiden ini yang belum selesai.
Jadi ini masih dinamika berkembang teman-teman. Kita lihat perkembangan berikutnya, siapa sebenarnya yang akan menjadi pilihan Pak Anies Baswedan untuk mendampingi di Pilpres 2024. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.